Selamat datang kembali di Serambi Suar, tempat di mana kita menggali lebih dalam cerita-cerita yang membentuk dunia kita. Kali ini, kita akan menjawab argumen besar mengenai tantangan pembangunan SDM di Indonesia dengan topik utama, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Apakah benar masyarakat kita tertinggal, tidak berdaya, dan IQ-nya rendah? Mari kita kaji lebih dalam. Kesehatan adalah dasar dari semua upaya pembangunan SDM. Ya, stunting adalah masalah kronis. Lebih dari 27% anak di Indonesia menderita stunting. Ini berarti bukan hanya tinggi badan, tapi perkembangan otak dan kemampuan berpikir mereka juga terhambat. Program makan siang gratis, seperti yang diusulkan dalam Prabowo Nomics memang sangat potensial untuk membantu mencegah stunting. Namun, eksekusinya adalah tantangan besar. Mengapa? Karena sistem birokrasi yang kadang belum efektif, kita perlu lebih dari sekadar janji. Diperlukan pengawasan, transparansi, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan itu sampai pada anak-anak yang membutuhkan, bahkan di pelosok. Lalu, kita beralih ke pendidikan. Apakah kita memprioritaskan pendidikan sebagaimana mestinya? Dana pendidikan di Indonesia lebih dari 600 triliun rupiah. Namun, banyak guru yang bergaji rendah dan kurang dihargai. Zonasi pendidikan malah memperdalam jurang sosial di beberapa daerah. Kenapa bisa begitu? Jisa swing. Mungkin masalahnya bukan hanya soal dana. Ada yang salah dalam cara kita mengelola sumber daya pendidikan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering juga mengacaukan sistem. Haruskah kita terus mengganti kurikulum? Atau sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsistensi dan komitmen untuk mendukung guru dan infrastruktur sekolah? Combo. Sistem zonasi bisa jadi solusi jangka panjang untuk pemerataan, tapi kita perlu lebih siap dari segi infrastruktur. Bayangkan, ada siswa yang harus naik perahu berjam-jam untuk mencapai sekolahnya. Pendidikan harus menjadi prioritas, tapi tidak hanya di atas kertas. Kemudian, mari kita bicara tentang pekerjaan. Sektor formal harusnya menjadi penopang ekonomi, namun kenyataannya, sektor informal justru lebih dominan di Indonesia. Bayangkan, pekerjaan yang seharusnya menawarkan jaminan dan stabilitas malah terbatas. Banyak perusahaan besar masih belum membuka peluang kerja yang cukup. Sebenarnya, disinilah tantangan besar bagi pemerintah. Apakah mereka bisa mendorong sektor industri dan manufaktur agar bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan? Mungkin Prabowo Nomics bisa menjadi jawaban. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo ingin mendatangkan lebih banyak investasi asing dan memperkuat lapangan kerja formal. Tapi tantangannya besar dan butuh reformasi sistem yang mendasar agar target ini tercapai. Dan tidak hanya 3 pilar ini, ada satu hal lagi yang penting, etika dan sopan santun. Beberapa survei menunjukkan netizen Indonesia dianggap kurang sopan, bahkan di Asia Tenggara. Jika kita ingin maju, tak hanya pendidikan formal yang perlu ditekankan, tetapi juga pendidikan karakter. Mungkin sudah waktunya kita menanamkan kesopanan dan etika dalam pendidikan. Karena, bagaimana bisa kita maju jika perilaku kita di dunia digital justru merugikan nama baik bangsa? Lalu, bagaimana dengan Prabowo Nomics? Strategi ini memang ambisius, terutama dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 3 tahun. Strategi ini bisa membuka banyak peluang kerja, tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita siap mengawasi dan menjalankannya? Kita harus ingat bahwa janji ini tak akan terwujud tanpa eksekusi yang tepat. Semua ide ini adalah harapan yang besar, tetapi tanpa kerja nyata dan pengawasan yang efektif, kita bisa jatuh pada kebiasaan lama, yaitu janji kosong.
Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah Prabowonomics cukup menjanjikan untuk mengatasi masalah besar SDM di Indonesia? Apakah kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan kita akan terjamin? Mari berdiskusi di kolom komentar. Ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan cerita kita sebagai bangsa dimulai dari tindakan-tindakan kecil. Mari kita bangun dialog, saling mendengarkan, dan berharap yang terbaik untuk negeri ini. Subscribe ke Serambi Suarsak untuk terus menggali cerita-cerita inspiratif dan berdampak. Bergabunglah dengan kami dalam menjelajahi potensi tak terbatas dari setiap narasi. Sampai jumpa di video berikutnya.